Shalom, selamat hari Sabat, salam pertemuan di pagi Sabat. Sekarang ini kita berada di Sabat yang keempat, triwulan yang pertama 2022. Apa kabar Anda semua? Semoga kita semua sehat, walafiat, dan dalam keadaan selesa semasa kita berbakti, di mana juga kebaktian Anda pada Sabat ini, secara maya ataupun di gereja masing-masing. Terima kasih kepada Anda semua karena meluangkan masa bersama dengan Pamasi Media. Sekali lagi diucapkan selamat hari Sabat. Pada permulaan kebaktian di Pamasi Media pada Sabat ini, kita akan dilayani
oleh lagu-lagu pujian yang akan disampaikan oleh The Sister daripada gereja kita, Gereja SD Puhus Tamparuli. Dan juga pada Sabat ini adik kita Kikis akan melayani kita dengan lagu Yesus Cinta Anak-anak. Dan lagu terakhir untuk puji-pujian pada Sabat ini daripada keluarga Elder Jerry daripada gereja kita, Gereja SDA Salimandut, Kota Marudu. Dengan tajuk lagu Walau Ku Tak Dapat Melihat. Sekarang ini, mari kita sediakan hati kita untuk mendengar lagu pujian.
Hari ini kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian Tuhan yang bertajuk Walau Ku Tak Dapat Melihat. Terima kasih. Sebagai lagu pembuka kebaktian Pemasih Media pada Sabat yang keempat, saya mempersilakan dua orang anak muda kita, yaitu Depni Doni dan juga Onel Dusim, untuk melayani kita dalam lagu pembuka Pemasih Media. Dan selepas lagu pembuka ini, saya akan memimpin kita semua di dalam doa. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai
datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau, keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. kami tak dapat jalan Berjalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Saudara dan saudari, mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih dengan penyertaan-Mu selama 6 hari yang lalu. Engkau menyertai kami satu persatu, melindungi kami di dalam rutin kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur dapat lagi menikmati udara Sabat-Mu yang indah. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat menggunakan Sabat ini untuk perkara-perkara rohani, agar dapat memperkuatkan lagi iman percaya kami. Perbaktian kami di gereja meskipun secara maya, Tuhan akan sertai. Dan bagi perbaktian kami secara maya ini, Tuhan akan membantu kami untuk setiap peralatan talian internet yang kami gunakan, agar lebih lancar kebaktian maya kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengampuni segala dosa yang sudah kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, berita misi Sabat keempat. Sekali lagi,
kita akan mendengar kabar pekerjaan firman Tuhan di tempat lain. Dan sekarang ini saya mempersilakan adik Darlene Ebin untuk menyampaikan berita misi Dipamasi Media pada Sabat yang keempat. Saya persilakan adik Darlene. Happy Sabat dan selamat pagi kepada kita semua. Hari ini saya akan menceritakan cerita misi kita pada hari ini yang bertajuk Alkitab Hanya Untuk Imam. Dan cerita ini telah diceritakan oleh Angelo Pereira yang telah berumur 43 tahun. Si Angelo ini mempunyai keinginan untuk belajar Alkitab, tetapi para pemimpin di gereja dia menyatakan bahwa Alkitab hanya untuk para imam. Jadi cerita dia bermula begini. Si Angelo ini adalah seorang lelaki yang telah dibesarkan di keluarga Kristen yang selalu aktif di gereja di desa Kodo di Timur Leste. Bila si Angelo ini berumur 23 tahun, dia sudah mulai membantu memimpin kelompok pemuda di gereja dia sendiri. Dan pada umur dia 27 tahun pula, dia bergabung dengan inisiatif misi untuk pergi ke luar desa untuk memimpin di sana. Jadi para pemimpin gereja dia melihat antusiasme si Angelo, dan bila dia berumur 31 tahun, pemimpin di sana dia meminta si Angelo untuk memimpin satu jemaat di desa dia. Dan selama 12 tahun itu si Angelo sudah memimpin dan berkhotbah setiap hari Minggu dari buku ajaran gereja. Terus pada satu hari ini si Angelo kedatangan satu tamu yaitu yang berasal dari gereja kita, nama dia Mario, pergi rumah dia. Jadi time tu si Angelo dia sedang berkebun. Jadi si Mario dia datang, dia menawarkan bantuan dan si Angelo pun setuju. Dan bila dalam bekerja itu, si Mario dia kasih cerita ataupun dia kasih memberitahu tentang kebenaran Alkitab yang belum lagi pernah si Angelo dengar. Jadi dia bilang si Angelo saya mau lagi belajar lebih. So, pada kesempatan ini, si Angelo dia mau kasih tahu apa yang dia belajar tu sama para pemimpin di gereja dia. So, pada pertemuan para pemimpin di gereja, si Angelo mempunyai kesempatan untuk kasih tahu. Dan dia menyarankan agar masing-masing di gereja dia ataupun jemaat di gereja dia mendapat ajaran Alkitab, dan Alkitab digunakan dalam mengajar jemaat di situ. Tapi apa jawaban dorang? Dorang bilang, kami tidak dapat mengajar anda tentang Alkitab kerana Alkitab hanya dapat dipelajari oleh para imam. Terus dia bilang sini, kami hanya dapat menawarkan anda pelajaran singkat tentang doktrin kita sehingga anda dapat mengajarkannya kepada jemaat anda. Jadi bila pertemuan itu sudah berakhir, si Angelo tidak senang hati. Hati dia rasa gelisah. Terus dia bercakap, dia tanya-tanya sendiri, kenapa saya tidak boleh belajar Alkitab, dia bilang. Jadi dia berdoa sama Tuhan. Dia berdoa, siapa Allah yang benar itu, dia tanya. Saya perlu tahu supaya saya dapat mengajar jemaat saya tentang dia, dia bilang. Jadi bila si Angelo balik pergi rumah dia balik, dia telefon si Mario. Dia bilang, boleh kau kasih ajar saya Alkitab, dia bilang. Terus si Mario dia cakap, saya sedia. Saya akan mengajar kamu Alkitab selama 1 tahun penuh, dia bilang. So si Mario dia membuka Alkitabnya dan dia mengajar si Angelo. Dorang sama-sama belajar tentang 28 keyakinan dasar gereja Masihi Advent hari ke-7. Dan beberapa bulan kemudian, si Mario dia bercakap sama si Angelo. Dia bilang, sekarang kamu sudah mengetahui kebenaran sejati. So, jangan lagi kasih tahu kebenaran yang palsu kepada orang lain, dia bilang.
Sebab kalau kau mengajarkan yang tidak benar kepada orang lain, kamu tidak akan masuk ke surga, dia bilang. So si Angelo, bila dia dengar nih perkataan si Mario, dia tahu yang itu adalah benar. Si Mario dibilang, sesudah pernah membaca kata-kata Yesus kepada murid-muridnya, yaitu dalam Matius 5 ayat 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan syurga. Jadi dia bilang si Angelo, dia bilang dia mau betul disebut baik di kerajaan syurga. Dan bila dia teringat masa lalu, dia rasa sangat sedih dan dia rasa sangat bersalah sebab dia sudah ajaran palsu sama dorang. Dan dia terus mengundurkan diri dia sendiri daripada memimpin gereja di sana. Dan tetapi sepertinya tidak mungkin untuk meninggalkan gereja, dia bilang. Jadi selama 6 tahun itu si Angelo dia berjuang, dia berdoa, dia tanya sama Tuhan, Tuhan, bila saya boleh bergabung dengan umat kau, dia bilang. So ajaibnya pada satu hari ini si Angelo dia berjalan-jalan di kampung dia. And then bila dia berjalan itu dia limpas rumah uncle dia. Dan bila dia limpas itu, dia nampak si Mario. Dia nampak si Mario bercakap dengan uncle dia. Dan dia pergi dekat si Mario. Dia tanya dengan si Mario. Sebenarnya di dalam hati dia ada keinginan sudah untuk bergabung dengan kita. Umat Seventh Day Adventist, dia bilang. Jadi dia cepat-cepat tanya si Mario. Dia bilang, bila saya boleh kena baptis? Saya boleh kena baptis kah? Dia bilang. So si Mario bila dia dapat tu pertanyaan, si Mario cepat-cepat dia telefon pastor di sana dan bila dorang membuat pengaturan khusus kerana pembatasan COVID-19, akhirnya si Angelo pun dibaptis. Selain daripada si Angelo, orang tua isteri dia pun dibaptis juga pada tahun 2020. Dan sekarang si Angelo dia cakap dia sangat gembira, dia sangat bangga kerana sudah menjadi salah satu anggota daripada gereja kita. Dan dia juga memohon doa daripada kita semua supaya isteri sama anak-anak dia pun turut serta untuk mengikuti kebenaran Tuhan, dia bilang. So, bahagian dari persembahan Sabat ke-13 6 tahun lalu membantu membuka sekolah Advent pertama di Timur Leste. Bahagian dari persembahan triwulan ini akan membantu membangun asrama di sekolah sehingga anak-anak dari desa yang jauh seperti Angelo dapat belajar di sekolah. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati. So, itu saja cerita kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih dengan lagu-lagu yang kita sudah nikmati, berita misi yang sudah kita dengar pada Sabat ini. Syukur pasti akan menambah kekuatan iman kita untuk terus bersandar bila hati kita dihiburkan dengan lagu-lagu dan juga firman Tuhan. Kita akan teruskan kebaktian di Pemasih Media pada Sabat ini dengan mempersilakan lagu pembuka istimewa sebelum khotbah yang akan disampaikan oleh adik Arlet Ebin daripada gereja kita, gereja SD Puhus Tamparuli. Dan selepas sahaja lagu pembuka istimewa, Elder Doros akan melayangkan doa. Dipersilakan.
Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Bapa kami yang agung dan penuh kasih. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa, dan kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu saat ini. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan dari sorga mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada Sabat ini, sehingga firman itu menyentuh dan merangsang jiwa kami untuk mengasihi dan mentaati Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, saya persembahkan ini dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami semua. Amin. Saudara dan saudari, sekarang ini kita akan mempersilakan pengkhotbah pada Sabat ini. Siapakah pengkhotbah pada Sabat ini? Teruskan bersama dengan Pamasi Media. Saat ini, saya mempersilakan pengkhotbah kita pada Sabat ini untuk melayani kita dalam khotbah firman Tuhan yang indah. Dipersilakan. Shalom dan selamat hari Sabat. Terima kasih dengan peluang yang diberikan untuk Sabat ini, menyampaikan firman Tuhan melalui Pamasi Media. Kita sudah berada 22 hari di tahun 2022. Satu pengembaraan kita, perjuangan iman kita di tahun baru. Semoga kita terus kuat di dalam perlombaan iman kita. Saudara dan saudari, sebelum saya teruskan khotbah saya pada Sabat ini, mari berdoa. Tuhan di sorga, saat ini gunakan saya untuk menyampaikan firman-Mu. Semoga apa yang disampaikan akan membangkitkan semangat iman kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Kita bersyukur karena kita sudah melewati tahun demi tahun di dalam kehidupan kerohanian kita. Dan pada tahun ini kita sudah berada di hari yang ke-22, catatan diari kehidupan kita. Dan kita sedang melangkah menuju kepada kerajaan sorga. Tajuk khotbah saya pada Sabat ini adalah perlombaan iman. Pada minggu ini, saya ada melihat keluarga pastor dalam program mendaki Gunung Kinabalu. Dan saya mendapat info ada 19 pastor di dalam Mission Sabah mendaki Gunung Kinabalu pada minggu ini. Luar biasa. Dan ada 4 istri pastor, 3 anak pastor, dan ada 2 orang sahabat kepada keluarga pastor. Dan rombongan ini adalah rombongan keluarga pastor, dan saya ada melihat beberapa status yang dikongsikan oleh para pastor kita, dan begitu luar biasa. Nah, ketika mereka, para pastor ini, rombongan pastor ini mendaki Gunung Kinabalu, satu latihan harus ada untuk mereka mencapai ke puncak Gunung Kinabalu. Apakah yang harus kita lakukan ketika kita dalam perlombaan ini? Ingat, untuk perlombaan ini kita harus menang di dalam perlombaan ini. Kita tidak mau gagal karena sesiapapun tidak ingin gagal. Adakah Anda menjadi orang yang gagal? Saya juga tidak mau menjadi orang yang gagal. Saudara dan saudari, akhirnya di dalam perlombaan ini kita harus menjadi pemenang. Bagaimana kita ingin menang di dalam perlombaan ini? Bagaimana rombongan keluarga pastor boleh sampai ke puncak kesemuanya pada waktu mereka mendaki Gunung Kinabalu? Puncak itu ibarat kejayaan. Mahkota kehidupan adalah kejayaan kita dalam perjuangan iman. Yang pertama sekali, kita harus fokus kepada Tuhan. Pada
waktu perjuangan iman kita, kita akan mengarahkan satu-satunya perhatian kita hanya kepada Tuhan. Dan ini adalah perkara yang pertama yang menjadi keutamaan apa yang kita harus lakukan di dalam perlombaan ini. Fokus kepada Tuhan Yesus. Pada saat kita mulai mendaki, saya percaya keluarga pastor, pada saat mereka mendaki, mereka sudah fokus untuk sampai ke puncak. Pada saat perjuangan sesuatu perjalanan kita juga ingin sampai ke puncaknya. Tidak ada sesiapa yang mau gagal. Jadi arahkan pandangan kita. Pandangan kita harus kepada satu titik, yaitu menuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Sebab Tuhanlah yang memimpin kita semasa kita di dalam perjalanan perjuangan iman kita. Inilah maraton iman kita. Bertahun-tahun lamanya sejak dari kecil sehinggalah pada hari ini. Berapakah usia Anda? Inilah maraton perjuangan iman kita. Saudara dan saudari, perkara kedua yang menjadi prasyarat untuk kita menang mendapatkan piala mahkota kehidupan adalah jangan sama sekali kita menoleh ke belakang. Saudara, melupakan apa yang sudah berlaku di belakang merupakan langkah kedua yang harus kita lakukan pada saat kita berjuang di dalam iman. Rasul Paulus menulis, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan syurgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Filipi 3 ayat 13 sehingga 14. Saudara dan saudari, jangan kita menoleh ke belakang lagi sewaktu kita dalam maraton iman kita. Karena kehidupan lama kita harus tinggalkan. Jatuh bangun, ini adalah lumrah kehidupan. Namun kita harus bangkit dan menjadi seorang pemenang. Semua beban dosa harus kita tinggalkan. Kita tinggalkan beban dosa itu yang menghalang langkah kita. Kita letakkan semua beban dosa kita itu di kaki Yesus. Saya suka mengambil perjalanan keluarga pastor ke Gunung Kinabalu. Jika mereka memulakan pendakian dan sudah berada di pertengahan perjalanan, mereka pasti tidak mau menoleh ke belakang. Mereka pasti tidak mau berpikir untuk berpatah balik, karena puncak Gunung Kinabalu itu merupakan sasaran ataupun piala yang mereka ingin capai. Kita juga tidak mau memandang ke belakang. Kita mau terus melangkah dan melangkah di dalam iman kita. Saudara dan saudari, perkara ketiga yang harus kita lakukan sewaktu di dalam perlombaan iman maraton kita ini adalah hiduplah dalam ketekunan. Saudara, kita harus memiliki satu sikap yang bertekun. Bertekun merupakan kunci kepada kejayaan kita untuk memenangi perlombaan. Sebelum mendaki Gunung Kinabalu, pastor-pastor ini sudah tekun untuk
membuat latihan fisikal masing-masing. Mungkin sudah mendaki beberapa bukit, mungkin sudah berjogging, mungkin sudah menjaga pemakanan untuk menyiapkan diri. Dan semua itu memerlukan ketekunan. Dan tanpa ketekunan, mustahil kita boleh meraih kemenangan. Ketekunan ini berarti kita melakukannya dengan rajin dan bersungguh-sungguh dalam melakukannya setiap saat. Saudara, mahkota kehidupan itu ada di hadapan kita. Dan mahkota kehidupan itu disediakan untuk semua orang yang ingin menang di dalam Yesus. Mahkota kehidupan itu ditawarkan kepada semua orang. Marilah kita berlomba di dalam perlombaan maraton ini. Marilah kita fokus kepada Tuhan. Marilah kita hidup tekun di dalam ibadah kita. Marilah kita tidak menoleh ke belakang, hanya fokus kepada kemenangan hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara, ada di sisi kehidupan kita ini ada lompatnya, ada sisi gelap dalam kehidupan kita, karena kita ini tidak sempurna. Saudara, tetapi kita mesti mencari Tuhan. Bagi memenangi perlombaan iman ini, inilah kita harus fokus kepada Tuhan. Jangan menoleh ke belakang dan hiduplah dalam ketekunan. Kita mesti menyahut, I will go. Kita mesti turun di dalam pelayanan ladang-ladang Tuhan yang maha luas ini. Saudara dan saudari, meski siapa kita di masa lalu, Tuhan tetap menanti kita di garis penamat. Berlombalah hari ini, seolah-olah esok mungkin kita akan mati. Teruskanlah perjuangan kita. Perjuangan belum selesai. Kita akan turun ke ladang Tuhan, melakukan pelayanan kita di ladang Tuhan yang luas ini. Mari kita melakukannya dalam keluarga kita, dalam tetangga kita, dalam kampung kita, dalam wilayah kita, dalam negeri kita, ataupun di serata dunia. Kita boleh melakukannya. Mari sebarkan firman Tuhan, dan marilah untuk menang dalam perlombaan ini. Saya dan Anda semua harus bersatu hati, saling meneguhkan dan saling memperkuatkan, supaya di garis akhir penamat itu Anda dan saya dan kita semua akan menang, masuk dalam gerbang pintu surga yang kita rindui. Terima kasih dengan perhatian Anda semua. Terima kasih dengan khotbah yang sudah disampaikan sebentar tadi. Semoga semua yang sudah kita nikmati akan menjadikan kita akan terus berakar, bertumbuh secara rohani dalam Yesus Kristus. Sebagai lagu penutup untuk kebaktian di Pamasi Sabat keempat, saya mempersilakan tetamu yang akan melayani Pamasi Media pada Sabat ini, yaitu pasangan suami istri Mr. and Mrs. Junior Celestinus daripada gereja kita, Gereja SDA Bundu Tahuri Tuaran. Saya persilakan lagu penutup istimewa.
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di sisiku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di sisiku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Tuhan pimpin kami, berikan kami Roh Kudus untuk terus fokus kepada hari-hari yang mendatang. Biarlah kami terus memandang ke hadapan kehadirat Tuhan dan meninggalkan apa yang di belakang yang menyesatkan kami. Jadikan kami kuat Tuhan, sekeliling dunia ini sedang menjatuhkan kami. Teguhkan kami Tuhan, biarlah kami terus tekun dan terus kuat di dalam iman pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini memperkuatkan kami semua, agar kami akan menjadi pemenang dan menjulang piala, yaitu mahkota kehidupan. Pimpin kami Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kebaktian pemasi ini berakhir dan melabuhkan tirai untuk sahabat ini, bagi pihak penerbitan Pamasi Media sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua hamba Tuhan, anggota gereja walau di mana gereja Anda yang sudah membantu untuk Pamasi Media meneruskan siaran rohani untuk sahabat ini, sahabat lalu, dan sahabat-sahabat yang seterusnya. Bagi pihak Pamasi, kami mengalu-alukan jika ada teman-teman yang sudi untuk mendedikasikan rekaman video, bolehlah hubungi saya di Pamasi Media untuk menyalurkan rekaman video daripada saudara dan saudari. Sampai kita jumpa lagi. Pamasi Media menjangkau dunia. Sahabat kelima, sahabat depan.
Bye-bye.